sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. 4 dinding ini. Hanya ada 1 jendela jeruji besi jauh di atas sana. Tembok yang tebal. Tidak ada perabotan. Hanya ada tikar dan bantal. Tidak ada selimut. Saya tahu tidak mungkin lolos dari penjara ini jika tidak ada yang bisa menolong. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir, kamu Mudasir. Bagaimana caranya kamu masuk dalam ruangan ini, Mudasir? Kenapa kamu tidak kenal saya lagi? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Sampai setahun lebih kita saling berkirim surat. Sudah musibah datang. Surat-suratmu sudah tidak datang lagi. Jangan pergi, Mudasir. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Jangan tinggalkan saya sendiri di sini. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikan yang alami, tanpa ginju, tanpa bedak. Kamu suka saya apa adanya. Kamu sering bilang begitu, bukan? Ini saya, Atika. Saya tahu penyiksaan ini bikin saya tidak secantik dulu lagi. Kalau ada cermin di sini, mungkin saya bisa segera tahu wajah saya sudah seperti gombal yang busuk, bacin, dan tidak layak dipandang. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin, bukan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya. Kalau memang benar kamu di sini, tolong saya, Mudasir. Tolong saya. Keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang ke kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor ke polis raja di raja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bahkan presiden mereka pun peduli kepada nasib para tenaga kerjanya, terutama yang bekerja di mancanegara. Kalau kita punya uang, diperas habis sampai tulang sumsum. Tapi kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Mudasir, itulah kenyataannya. Kita binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanyalah slogan, bukan kenyataan. Cuma hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar kelihatan bekerja di mata atasan. Bicara tentang kekacauan,
penanganan terhadap para TKW seperti saya selalu bikin saya sesak sekali. Lebih sesak lagi dada kita karena kenyataan yang terang benderang itu tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan kotor dan energi dihamburkan. Ya, karena tidak ada uang komisi yang berlimpah dalam setiap kasus yang menimpa para TKW. Lagi pula, perlu kemampuan diplomasi agar pejabat-pejabat kita dihargai orang asing. Kenyataannya, para pejabat lebih sering jadi bahan tertawaan diplomat-diplomat asing karena dianggap malas dan bodoh, tapi sok pintar. Problem bahasa pun jadi hambatan. Mana bisa memenangkan perkara jika pembahasan dilakukan dengan bahasa Tarsan? Sebelum maju pun sudah kalah terlebih dahulu. Akibatnya, kita yang selalu jadi korban, dikorbankan. Mudasir, kemarilah Mudasir, kemarilah, agar kita bisa saling bersentuhan. Mengapa tak berdiri di sudut situ? Disitulah tempat saya buang air kecil dan besar. Di ruangan ini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanya sebuah kamar. Entah tadinya dipakai untuk kamar siapa. Dan mengapa saya sampai disekap di kamar ini? Saya tidak bisa tulis dalam surat. Mana mungkin berkirim surat. Saya tidak punya kertas, pulpen, amplop, dan perangko. Di sini tidak ada apa-apa. Terang kalau siang karena matahari, dan malamnya gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa Mudasir, tersiksa. Mengapa tidak menolong? Lihat bekas-bekas luka di sekujur tubuh saya sebelum dijebloskan ke dalam kamar ini. Saya dipukuli. Semua anggota keluarga majikan ikut memukuli. Pipi, dahi, kepala, punggung, dada, perut, paha, dan semua anggota tubuh saya jadi bulan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan, kepalan, tongkat besi, bahkan setrikaan. Saya tidak berdaya. Saya seperti bola sepak yang kesana kemari tanpa bisa membela diri. Saya berteriak, menangis, bertanya apa salah saya. Jawabannya hanya geraman dan teriakan pula. Lalu pukulan lagi bertubi-tubi. Apa salah saya? Teriak saya. Kamu indon bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Kata-kata yang diteriakan berulang kali. Saya indon, bangsat, bajingan, maling, tidak tahu diri. Apa salah saya? Demi Tuhan, saya bukan pencuri. Saya bukan maling. Tapi
tidak ada sidang pengadilan yang tidak memihak, supaya bisa diperoleh pembuktian. Saya bukan yang seperti mereka tuduhkan. Yang ada hanya ruangan ini. Sudah berapa lama saya dipukuli? Kepala saya ditutupi dengan karung, lalu saya diseret. Sebelum pintu dikunci, karung mereka buka, dan ternyata saya di sini, di dalam ruangan ini, sampai sekarang. Sudah berapa lama saya di sini? Lihat, luka-luka di sekujur tubuh saya sudah mulai mengering. Bisa jadi sudah lebih dari sebulan. Bagaimana saya bisa bertahan? Mereka kasih saya makan 1 kali sehari. Minuman di termos plastik yang bocor. Saya makan dan minum dengan piring dan gelas yang kotor. Mudasir, kamu bisa membayangkan perlakuan apa yang sudah saya terima selama ini? Saya memang lebih pantas disebut anjing. Saya dianggap bukan manusia lagi. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja. Saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Saya bangun sebelum subuh, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, dan mengelap perabotan. Saya mencuci, menyetrika, memasak, dan mengurus taman. Saya sendirian di rumah sebesar ini. Pekerjaan baru selesai sekitar pukul 9 malam. Itu pun tidak selalu begitu. Jika ada tamu, saya harus melayaninya. Kadang saya masak tengah malam. Itu jika para tamu berminat makan malam. Tidak apa-apa. Semua saya lakoni dengan sabar dan ikhlas. Saya tahu diri sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang. Saya tidak berani menuntut macam-macam. Yang harus saya lakukan adalah bekerja dengan rajin. Setahun kemudian, saya terima gaji. Dan kamu tahu sendiri, Mudasir, sebagian saya tabung, sebagian saya kirim ke kampung. Di dalam surat, kamu menulis sudah menerima kiriman ringgit dari saya. Kamu juga menabung. Suatu malam, majikan lelaki mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Waktu itu sekitar pukul 11, nyonya majikan dan anak-anaknya menginap di rumah saudara di luar kota. Jadi, di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Dia masuk kamar, menutup pintu, duduk di pinggir ranjang, dan menatap saya dengan diam. Buru-buru saya duduk di kepala ranjang. Balas menatap dia dengan mata yang heran. Saya sampai tidak sempat bertanya. Lebih tepatnya, tidak berani karena kaget dan takut. Ya, saya tidak sempat bertanya
Apa maksudnya masuk ke dalam kamar saya? Tapi sebagai perempuan, naluri saya bilang ada sesuatu yang tengah menggoda majikan saya itu. Saya mulai ketakutan, keringat dingin mengucur deras. Kemudian dia berbaring dan dengan isyarat tangannya menyuruh saya berbaring di sampingnya. Saya menggelengkan kepala, tubuh gemetaran. Dia melotot dan kembali memberi isyarat dengan tangan agar saya berbaring di sampingnya. Saya tetap menggeleng. Saya duduk meringkuk di sudut kamar dengan waspada. Dia bangkit. Saya pikir dia berniat menerkam saya. Saya sudah siaga. Saya siap memukul jika hal itu dia lakukan. Tapi untunglah hal itu tidak terjadi. Dia bangkit, berdiri, dan menatap saya dengan mata menyala. Lalu berjalan menuju pintu, membuka pintu, dan menutupnya lagi dengan keras. Terdengar langkahnya semakin menjauh. Saya menghela nafas panjang dan menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam itu tidak terjadi apa-apa atas diri saya. Ya, saya selamat dari pemerkosaan majikan. Saya mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Ah, Mudasir, saya baru sadar. Apakah itu satu-satunya kesalahan saya? Menolak hajat majikan. Itu makanya saya ditendangi, dipukul, dan disiksa macam begini. Tapi kemudian majikan lelaki saya mulai mengeluh kehilangan uang. Dan siapa yang bisa dituduh kalau bukan saya? Pelayan yang miskin, indon pula, setara anjing. Pukulan-pukulan dan tamparan saya terima dari nyonya majikan. Kadang dari anak laki mereka. Saya diam saja. Dan tentu tidak sudi mengaku sebagai seorang pencuri. Jelas, saya tidak mencuri. Saya rajin sembahyang. Saya selalu ingat surga dan neraka. Saya takut hukuman akhirat. Dan saya sangat percaya kepada hukum sebab akibat. Jangan pergi, Mudasir. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiranmu. Nyata atau hanya hayalan, tidak penting lagi bagi saya. Saya butuh kamu. Biarpun kamu tidak nyata, kamulah satu-satunya harapan saya. Saya tahu kamu marah karena dulu langsung saya tinggal bekerja di luar negeri. Padahal kita baru menikah 3 bulan. Tapi itulah rencana saya, mengumpulkan modal hidup agar kita tidak sengsara. Saya berharap kamu sudi memahami. Tidak mungkin di negeri sendiri saya mampu mendapat penghasilan sebesar saya bekerja di negeri ini.
Berapa gaji paling besar seorang pembantu rumah tangga di Jakarta? Di negeri ini, saya bisa memperoleh 5 kali lipat dari gaji mereka. Dan itu sangat menggiurkan. Ya, betul. Saya tahu menggiurkan, tetapi dengan resiko yang sangat besar. Mudasir, kamu dengar? Ada langkah orang menuju ke sini. Tunggu sebentar. Tolong! Tolong! Siapa di sana? Tolong! Tolong saya! Tolong keluarkan dari ruangan ini. Tolong jangan pergi. Tolong saya. Datanglah kemari, saya butuh pertolongan. Jangan pergi. Tolong. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir. Mudasir, di mana kamu? Kamu juga pergi, Mudasir. Mudasir, kamu juga pergi. Semuanya pergi. Saya ditinggal sendiri. Mana mungkin saya bisa bertahan? Saya sudah habis. Tidak ada siapa-siapa lagi. Tidak ada harapan. Bahkan bayangan suami juga pergi. Tega meninggalkan saya. Dia tidak sudi menemani saya lagi. Dia meninggalkan saya tanpa pesan. Saya rela mati kalau memang saya harus mati. Tapi saya wajib menceritakan dulu semua peristiwa yang telah saya alami ini. Entah kepada siapa. Yang salah memang harus menerima hukuman. Saya tidak rela mati tanpa orang tahu apa yang sebenarnya terjadi atas diri saya. Kesalahan saya harus dijelaskan. Siksaan yang saya derita harus dijelaskan. Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya berteriak meminta tolong, dan tidak ada yang datang untuk menolong saya. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Sehari, 2 hari hilang bisa dimaklumi. Tapi sebulan itu seharusnya sudah bisa membuat masyarakat curiga. Bisa saja dianggap telah terjadi pembunuhan. Apa yang saya alami bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa. Mengapa? Agar rasa percaya diri hilang dan kita dipaksa merasa hanya sebagai pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Tak ada lagi kebanggaan, karena kita lebih miskin dan lebih kacau dibanding negeri jiran yang kaya raya ini. Kita berkali-kali dilecehkan tanpa sanggup membela diri. Kita sering diabaikan
jadi bahan tertawaan.